se-Indonesia, serentak menghibur daya tenaga, menyusun dunia tentang sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik, inti keluarga, mendidik putera dan cinta negara, berkarya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kemakmuran Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia, serentak menghibur daya tenaga, menyusun dunia tentang sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Metro, Konferensi Cabang ke-11, Minggu 27 Februari 2020, dengan tema Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro membangun sinergi harmonis di tengah perubahan zaman untuk totalitas dalam pelayanan kasih. Yang terhormat, Kita hanya sejenak menyiapkan hati kita untuk menghadap kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan pencipta alam semesta, kami puji dan kami muliakan nama-Mu, karena kuasa-Mu, belas kasih, perlindungan, serta berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan menghadiri undangan Konfercap 11 yang akan dilaksanakan oleh para wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Dewan Pengurus Cabang Pengurus, dapat secara total mempersembahkan yang terbaik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan nyata yang didasari dengan cinta kasih persaudaraan. Tolak tumpuan iman dan harapan kami percayakan seluruh kegiatan Konfercap hari ini ke dalam kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan. Dalam kegiatan ini kami akan tetap mematuhi peraturan dengan terus menjaga protokol kesehatan agar kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Khusus untuk kegiatan kita ini, marilah kita memurnikan cipta. Secara khusus kita mengenang para pahlawan, para wanita Katolik RI yang telah gugur
juga untuk rekan-rekan kita, para sahabat hati yang sudah mendahului kita. Hening cipta mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Himne Wanita Katolik Republik Indonesia. Pastor Yohanes Kristianto sebagai Pastor Kepala Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Metro dan juga penasehat Rohani Wanita Katolik RI Cabang Metro. Yang kami hormati Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Lampung, Ketua Dewan Stasi Metro, Bapak Pembinmas Katolik Kota Madya Metro, Pengurus Bapelcat Lampung Tengah bagian Timur, Dewan Pengurus Ranting secabang Metro, dan rekan-rekan panitia Konfercap semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya kita diberi kesehatan hingga dapat menghadiri dan mengikuti Konfercap ke-11 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Bapak Ibu yang terkasih, Konfercap atau rapat paripurna ini dapat kita laksanakan setelah melalui rapat-rapat persiapan yang kita adakan sejak bulan September tahun 2021 organisasi kita yang tercinta ini. Demikian, selamat mengikuti Konfercap 11 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu membimbing dan memberkati kita. Amin. Sekaligus nanti membuka acara konferensi cabang ke-11 Wanita Katolik Republik Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Tapi pun, semoga ini menjadi buah-buah kasih kita kepada sesama kita, khususnya di masa pandemi ini. Dan juga semoga pelaksanaan Konfercap ini nanti akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, harapan sesama kita, khususnya kepada rekan-rekan yang selama ini kita ajak bersinergi. Para ibu, kalau kita melihat tema Konfercap 11 tahun 2022 yang diangkat oleh Ibu Wanita Katolik RI DPC Metro, kalau kita membaca itu sungguh berat ya Bu ya, luar biasa berat. Tetapi kalau kita selalu bergandengan tangan, bersinergi untuk mewujudkan tema ini, pasti akan dengan sukacita kita bisa menghasilkan tema-tema ini, dan ini menjadi kerja nyata kita semua. Ibu DPD sungguh mensupport dan bangga melihat kiprah para ibu akan menjadi tuan rumah, bisa untuk dipercayakan pelaksanaan Konferda. Ya. Terima kasih ya, kita support dulu tangan Inilah Bapak Pembimas dan Ibu Stasi luar biasa. Ibu-ibu Wanita Katolik RI DPC Metro memang luar biasa. Pihak-pihak keluarga-keluarga yang kurang mampu, kami lihat kedekatannya juga luar biasa.
Semoga ini nanti diteruskan dan dari hasil-hasil program yang disusun pada saat Konpersap ini nanti ke depan akan melahirkan program-program turunan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wilayah begitu. Puji Tuhan kepada Yang Maha Kasih, Konpersap 11 tahun 2022 Wanita Katolik RI DPC Metro kami buka secara resmi. Terima kasih. Kadang mengatakan tak kenal maka tak sayang, meskipun kita seringkali berjumpa dalam kegiatan BKRI gitu ya. Dari hasil konterja di bulan November kemarin memang terjadi rolling atau adanya pengurusan baru di DPD, akan juga banyak membantu di DPD. Bahkan suatu saat kita berharap juga Forperda itu bisa digawangi oleh cabang metro. Apakah mau di Bandar Lampung atau mau diboyong ke metro untuk Forperdanya nanti begitu. Meningkat ke acara inti. Sidang pleno 1 pengesahan rapat paripurna. Terima kasih waktu yang diberikan kepada yang kami hormati Ibu Ketua Presidium dan jajarannya dan semua peserta Konpersap yang kami hormati. Di sini kami akan membacakan tata tertib Konpersap yang ke-11 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro. Untuk itu sebelum membacakan tata tertib, kami akan terlebih dahulu untuk memastikan apakah kehadiran peserta sudah memenuhi syarat. Untuk itu kami terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Ibu yang terkasih, tepat pukul 9.45 menit tata tertib Konpersap disahkan dan ditetapkan di Metro tanggal 27 Februari 2022. Konpersap 11 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Metro, Ketua Sidang Pleno pertama Teresia Sumini ditandatangani dan Sekretaris Ibu Rosalia Roswati. Pengesahan sidang-sidang pleno, sidang tim, sidang komisi. Pengesahan nama-nama ketua sidang pleno 2, 3, 4, dan 5. Daftar anggota Pokja Verifikasi Keuangan Konpersap 11 Wanita Katolik RI DPD Metro tahun 2022. Nama Yulia Sri Partini Utusan Ranting Santa Margareta sebagai ketua. 2. Justina Supraptiningsih Ranting Santa Monica sebagai anggota. Pokja Pemilihan Konpersap 11 Wanita Katolik RI DPC Metro tahun 2022. Nama Yuliana Anda Asmarati Utusan Ranting Santa Skolastika sebagai ketua. Kristina Liani Ranting Santa Margareta sebagai sekretaris. Cornelia Santa Skolastika anggota. Pokja Tim Perumus Konpersap 11 Wanita Katolik RI DPC Metro tahun 2022. Nama CH Artistiani Utusan Ranting Santa Alusia sebagai ketua. Paulina Sunartina Ranting Santa Elizabeth sekretaris. Ana Erwin Santa Agatha anggota. Nama-nama ketua sidang pleno 2, 3, 4, dan 5. Sidang pleno kedua, ketua sidang Francisca Agustiningsih, sekretaris Maria Betty Astuti. Sidang pleno ketiga, ketua sidang Elizabeth Budiningrum Kusumawati, sekretaris Maria Christine. Sidang pleno keempat, ketua sidang Yuliana Andar Asmarawati, sekretaris Kristina Liliani. Sidang pleno kelima, ketua sidang TH Artistiani, sekretaris Paulina Sunartina. Para ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sidang pleno pertama dan pengesahan rapat paripurna hari ini sudah selesai dan kami tutup secara resmi.
Terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Lampung dan peserta Kompersap, mohon izin melaksanakan sidang terlebih dahulu. Kami akan memeriksa kembali kehadiran peserta utusan dari ranting-ranting. Dengan demikian, peserta dinyatakan quorum. Pembukaan sidang pleno 2. Sidang pleno 2 tentang penerimaan dan pengesahan LPJ segera dimulai. Pembacaan laporan pertanggungjawaban DPJ masa bakti 2019 sampai dengan 2022 kami serahkan kepada Dewan Pengurus Cabang Mikro. Laporan pertanggungjawaban wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Metro masa bakti 2019 sampai dengan 2022. Setelah laporan pertanggungjawaban dibagikan ke ranting-ranting dan ranting memberikan koreksi, usul dan saran. Respon Dewan Pengurus Cabang terhadap koreksi, usul dan saran adalah sebagai berikut. Sekretaris, di dalam penulisan LPJ buku panduan ada beberapa kesalahan akan dicatat, diperbaiki, dan hasilnya terlampir. Pembagian LPJ yang waktunya singkat, mohon maaf karena ada kendala teknis di lapangan, banyak berkas yang harus dilengkapi. Terima kasih. Laporan bendahara. Pencatatan keuangan secara terinci ada di buku kas umum. Kesalahan yang ada sudah dicatat, diperbaiki dan terlampir. Untuk kehadiran bendahara akan terus ditingkatkan. Untuk audit setiap 3 bulan akan dilaksanakan untuk yang akan datang. Terima kasih. Bidang organisasi. Yang pertama, untuk kunjungan ke ranting akan ditingkatkan pelayanannya. Yang kedua, pembekalan untuk pengurus terpilih akan diprogramkan pada periode berikutnya. Yang ketiga, kartu tanda anggota yang belum terrealisasi akan terus dipantau melalui Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Pusat. Yang keempat, untuk ranting-ranting yang masa kepengurusannya sudah selesai tetapi belum mengadakan reorganisasi atau rapat anggota ranting akan diingatkan kembali. Yang kelima, kedisiplinan waktu dalam setiap kegiatan akan ditingkatkan. Terima kasih. Bidang pendidikan. 1. Untuk kegiatan praktek yang melibatkan ibu-ibu belum bisa terlaksana karena situasi dan kondisi pandemi yang belum memungkinkan. 2. Untuk pemberian bantuan dana pendidikan, penerima bantuan sudah berdasarkan usulan ranting. 3. Untuk usulan pemberian dana pendidikan yang diberikan per semester belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran. 4. Gerakan BBM akan ditingkatkan kembali. 5. Ada kegiatan seperti pemberian bantuan handuk, masker, hand sanitizer yang diberikan kepada anak-anak usia SD atau SMP ke semua ranting, walaupun hanya per ranting per 1 anak. Terima kasih. Bidang kesra. 1. Untuk ziarah dan rekoleksi sudah diprogramkan, tetapi belum dilaksanakan karena masa pandemi. 2. Kepedulian kepada anggota dan masyarakat pada umumnya pada saat pandemi akan lebih ditingkatkan kembali. 3. Pembagian tugas kerja di dalam bidang kesra akan
akan ditingkatkan kembali. Terima kasih. Dari bidang humas, 1. Akan ditingkatkan kembali dalam jejaring dan kemitraan dengan organisasi dan dinas terkait. 2. Untuk kunjungan ke anggota yang sakit dan meninggal sudah dilaksanakan bekerja sama dengan ranting dan bidang lainnya. 3. Untuk dokumentasi kegiatan berupa bentuk buku atau album akan dibuat lebih baik lagi. Terima kasih. Bidang usaha. 1. Usaha industri rumah tangga untuk anggota sudah dirintis sejak tahun 2019. 2. Untuk pemasaran hasil produksi anggota bidang usaha siap mempromosikan. 3. Tahun 2023 bekerjasama dengan bidang humas siap melaksanakan cetak kalender. 4. Pengadaan barang door prize siap melaksanakan setelah situasi aman dan mendukung. 5. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum akan dilaksanakan bekerjasama dengan bidang kesra. Terima kasih. Jawaban WKRI Cabang Mikro masa bakti 2019 sampai dengan 2022. Pemandangan umum dan tanggapan dari Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Lampung. Kepada pandangan umum ini kami hadir di tengah-tengah para ibu akan mengulas sedikit tentang pandangan umum itu yang seperti apa. Untuk pandangan umum di sini memang sebetulnya kami hanya sifatnya mengarahkan saja. Hak penuh adalah ada di tangan para ibu, utusan dari ranting-ranting untuk mencermati dan mengamati apa sih yang dipertanggungjawabkan oleh para ibu-ibu pengurus DPC Metro selama kurun waktu 3 tahun plus perpanjangan. Karena yang dipertanggungjawabkan oleh rekan-rekan kita ini adalah segala aset ataupun kekayaan ataupun program kerja turunan yaitu yang ada di ranting. Karena ranting merupakan akar rumput, artinya cikal bakalnya tingkat selanjutnya DPC, DPC ke DPD, DPD ke DPP. Inilah yang punya hak sepenuhnya. Maka kepada para ibu utusan dari ranting-ranting, silakan mencermati dan boleh kalaupun tidak sesuai dengan yang kita kerjakan di ranting, monggo untuk bisa bertanya bagaimana ini solusinya, kenapa punya kami ataupun kegiatan kami tidak terangkum atau apa yang belum pas menurut para ibu. Boleh segala sesuatu kegiatan atau harapan-harapannya itu untuk diutarakan di sini. Hanya sedikit saran dari kami dari beberapa langkah awal yang sudah dikerjakan hingga saat ini pada pleno kedua ya. Awal tadi pada saat pengesahan khususnya dari pengesahan jadwal, pengesahan peserta ya, korum tidak dan sebagainya, kita bisa mencermati tabel-tabel kanan ini ya memang ya dianggap mudah-mudah tetapi bisa bercerita tabel itu sehingga peserta tidak bingung mencari-cari. Contoh tadi daftar peserta utusan, daftar peserta konpercat ya, di situ di tabelnya nomor, nama ranting, nama pesertanya, utusannya, jumlah berapa. Tapi setelah dibacakan karena daftar peserta, kalau daftar peserta ya peserta itu kan ya maunya namanya dulu yang dicantumkan. Kami sempat melirik sana sini, sepertinya ibu-ibu di ranting juga bolak-balik mencarinya yang mana ya begitu. Untuk kejelian tadi ada lembar yang kurang, mohon ini juga menjadi catatan bisa dilengkapi sehingga arsip ke depan juga bisa. Untuk tanggapan dari para ibu-ibu dari ranting supaya lebih simpel ke depannya, kalau
Untuk laporannya yang ini mohon bisa dirangkum saja Ibu. Dirangkum, jangan berdasarkan rantingnya, tapi ranting bisa dibuatkan kolom sendiri. Jadi contohnya bidang organisasi, ya, kesekretariatan, ya, judul besar, subjudul besar, apa-apa saja. Ini dari ranting mana? Jadi khusus organisasi sekretariatan semua. Hanya dibedakan ada rantingnya, jadi kumpul. Jadi tidak bolak-balik, kalau ini kan bolak-balik ya. Terus bidang organisasi, jangan Ursula sendiri, ada organisasi di bawahnya, ada organisasi lagi. Kumpulkan saja bidang organisasi semua, terus rantingnya mana gitu ya. Jadi tidak bolak-balik, ini organisasi nomor lagi di bawah organisasi, supaya kumpul sehingga akan terlihat mana yang sudah dipertanyakan, tidak double bertanya. Nanti jawabannya akan lebih mudah. Itu ya, bukan camat ya Ibu ya, karena ini ke depan untuk kita semua. Yang pastinya beliau-beliau nanti akan ketambahan pengurus baru. Yang Ibu juga yang akan duduk supaya 3 tahun ke depan akan lebih sempurna. Mungkin hanya ini dari kami, dari Ibu Livi ada tambahan, Mbak Livi? Cukup. Terima kasih. Lanjutkan kepada Ibu Ranti, monggo untuk berbicara. Terima kasih. Kepada ibu-ibu yang dari ranting mau menanggapi silakan. Apakah ada usulan yang lainnya? Apakah cukup? Laporannya sudah dibaca semua ibu. Apakah sudah dipahami? Cukup? Terima kasih. Dan pengesahan RPJ akan segera diterimakan. Republik Indonesia DPC Metro masa bakti 2019 sampai dengan 2022 dinyatakan demisioner. Untuk pengurus DPC Metro dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Kepada Ibu Agatha. Kepada Ibu DPD untuk menerima penyerahan. Dan untuk selanjutnya disilakan duduk kembali. Sidang-sidang komisi dan tim, sidang tim verifikasi keuangan, dan sidang tim pemilihan. Mohon izin kepada Ibu Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia. Maaf Ibu Muslim. Selamat siang. Untuk sidang komisi dan tim, sidang verifikasi keuangan dan sidang tim pemilihan sudah kami laksanakan, sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya sidang pleno 4 pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih kepada Ibu Yuliana Anjara Asmarawati, Ibu Kristina Liliani, dan Ibu Cornelia untuk menempati tempat yang sudah disediakan.
Sidang pleno keempat, pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih. Yang pertama, pengesahan quorum. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa tadi sudah diabsen oleh sidang-sidang sebelumnya. Apakah perlu saya absen lagi? Terima kasih. Dengan demikian, peserta dinyatakan quorum. Sidang pleno keempat tentang pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih akan segera dimulai. Pembacaan dan pengesahan tata tertib pemilihan. Monggo para ibu dibuka halaman 31. Tata tertib dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro masa bakti 2022-2025. Apakah perlu saya bacakan bab per pasal? Apakah sudah dibaca? Apakah ada pertanyaan? Mohon karena ini sangat riskan ya kalau tidak dibacakan. Meskipun keputusan minta untuk tidak dibacakan, kami sebagai pendamping dari DPD mohon untuk dibacakan dan dicermati karena ini sangat penting menentukan 3 tahun ke depan siapa pimpinan supaya tidak nanti terjadi pada saat pemilihan ada sesuatu yang dikatakan tidak sah atau putusan tidak kecewa karena ini akan diraihkan pada pasal per pasal. Terima kasih atas masukannya dari pendamping DPD. Maka akan saya bacakan satu persatu. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Kewajiban konvercap. Ketentuan dalam anggaran dasar bab 5 pasal 15 ayat 1 tentang konvercap menyatakan bahwa konferensi cabang atau rapat paripurna tingkat cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang bagi seluruh anggota ranting dalam satu wilayah kerja cabang dapat dengan sistem perwakilan, dan ayat 2 menyatakan konferensi cabang diselenggarakan sekali dalam 3 tahun. Apakah diterima? Pasal 2 Dasar. Pemilihan ketua dan wakil ketua wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Metro masa bakti 2022-2025 berdasarkan anggaran dasar bab 5 pasal 15 tentang konvercap dan ART bab 4 pasal 8 tentang tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. Apakah diterima? Apakah diterima? Pasal 3. Tujuan. Pemilihan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban konvercap sesuai ADART, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Metro masa bakti tahun 2022-2025. Apakah diterima? Pasal 4. Pemilih adalah anggota wanita Katolik Republik Indonesia selaku utusan yang memiliki surat mandat sah atas nama rantingnya. Apakah diterima? Pasal 5. Pimpinan, pendamping dan saksi. 1. Pimpinan sidang pemilihan adalah ketua tim pemilihan, dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota tim yang kesemuanya bukan pemegang mandat atau yang akan dipilih. 2. Pendamping adalah penasehat rohani atau pastor, Dewan Pengurus Cabang Metro dan Presidium Dewan Pengurus Daerah Lampung. 3. Saksi adalah 2 orang wakil dari
peserta yang ditunjuk berasal dari ranting yang berbeda dengan ranting para calon. Apakah diterima? Bab 2. Kriteria umum. Pasal 6. Kriteria dasar. A. Calon ketua dan wakil ketua adalah anggota biasa wanita Katolik Republik Indonesia di lingkungan cabang metro yang diusulkan dan berasal dari ranting-ranting. Setiap ranting mengusulkan satu calon yang kemudian akan diseleksi oleh pengurus cabang. 2. Dari usulan ranting akan ditetapkan sebanyak satu orang untuk menjadi calon pimpinan cabang yang akan dipilih pada Konfercap 11 tahun 2022. 3. Anggota dari pengurus cabang yang ditunjuk dalam rapat Dewan Pengurus Cabang sebanyak 5 pengurus. 4. Untuk calon yang diusulkan, bila terdapat nama yang pernah menjabat sebagai ketua cabang metro, untuk 2 kali masa bakti, nama tersebut otomatis gugur. Apakah diterima? Pasal 7. Kriteria wajib. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat, dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi ijazah SLTA atau ijazah terakhir. Pada saat dipilih berusia minimal 30 tahun dan maksimal 70 tahun, dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi KTP. 3. Pernah atau masih menjabat sebagai pengurus ranting. 4. Bersedia dicalonkan dengan bukti mengisi form kesediaan untuk dicalonkan. Apakah diterima? Pasal 8. Kriteria pendukung. 1. Mempunyai sifat kepemimpinan yang mampu mewujudkan prinsip solidaritas dan subsidiaritas berlandaskan ajaran sosial gereja. 2. Mampu bekerja sama dengan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. 3. Mempunyai sifat kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. 4. Berwawasan luas sehingga mampu mendorong berkembangnya organisasi dalam berbagai bidang. 5. Mempunyai kemampuan untuk memutuskan masalah-masalah yang mungkin timbul, baik dalam maupun dari luar organisasi. Apakah diterima? Bab 3. Pelaksanaan pemilihan. Pasal 9. Perkenalan calon. 1. Nama calon yang sudah masuk ke panitia dan sudah diteliti oleh tim pemilihan ditayangkan atau dituliskan di papan tulis di hadapan sidang. 2. Tim pemilihan memperkenalkan nama calon dengan menunjukkan bukti pernyataan kesediaan tertulis dan menanyakan kembali kesediaan mereka untuk dicalonkan sebagai ketua dan atau wakil ketua. Apakah diterima? Pasal 10. Proses sidang pemilihan. Acara sidang pemilihan disusun sebagai berikut. 1. Memastikan tercapainya quorum. 2. Menyampaikan laporan tahapan rekrutmen dan seleksi calon yang telah dilakukan oleh Pokja pemilihan. 3. Memperkenalkan satu demi satu calon yang telah menyatakan kesediaannya dan telah mengikuti tahapan seleksi. 4. Menuliskan nama-nama calon pada papan pemilihan yang tersedia di hadapan peserta sidang. 5. Menunjuk 2 orang saksi sesuai bab 1 pasal 5-3 di atas. 6. Calon yang sudah mengikuti tahapan seleksi tetapi karena satu dan lain hal tidak hadir dalam sidang pemilihan, calon tersebut tetap dapat dipilih. Apakah diterima? Suaranya semakin sedikit. Pasal 11. Pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. 1. Pemilihan dilakukan secara tertulis dan rahasia. 2. Setiap putusan dari ranting menerima 3 kartu suara sesuai dengan mandat. 4. Utusan yang menjadi calon tidak dibenarkan untuk memilih dan apabila membawa surat mandat
boleh dikuasakan kepada utusan lain. 4. Setiap utusan maju ke depan, mengambil 3 kartu suara. Setiap kartu suara dicoblos salah satu nama yang dipilih, kemudian memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara. 5. Kartu suara dinyatakan sah apabila dicoblos pada nama atau nomor atau fotonya. Apakah diterima? Pasal 12. Hasil pemilihan. 1. Penghitungan jumlah suara ditulis pada papan pemilihan di hadapan segenap peserta konferensi 11 dan saksi. 2. Dua nama calon dengan perolehan jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan terpilih. 3. Dalam hal tercapainya jumlah suara sama untuk lebih dari satu calon dalam peringkat suara terbanyak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang khusus untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara sama sampai terjadi selisih jumlah suara di antara keduanya. 4. Penentuan jabatan pimpinan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan berdasarkan perolehan suara. 5. Kedua pimpinan terpilih diberi waktu untuk memantapkan hasil pemilihan sesuai dengan jumlah perolehan suara, didampingi penasihat rohani, Dewan Pengurus Cabang, dan Presidium Dewan Pengurus Daerah. 6. Pengumuman hasil pemilihan ditulis dalam format berita acara dan dibacakan di hadapan segenap peserta konferensi. Apakah diterima? Diterima. Bab 4. Penutup. Pasal 13. Penutup. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila dipandang perlu dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta sidang dan atas persetujuan pimpinan sidang. Apakah diterima? Diterima. Karena semua tata tertib sudah diterima, maka akan saya sahkan. Tata tertib dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro masa bakti 2022-2025 telah disahkan pada sidang pleno ke-14 tanggal 27 Februari 2022 pukul 10.30. Panitia pemilihan, penetapan ketua dan wakil ketua wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro. Ketua sidang Yuliana Anjar Asmarawati, Sekretaris Kristina Liliani, anggota Cornelia. Terima kasih para peserta sidang. Tata tertib dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Metro masa bakti 2022-2025 sudah diterima. Kita akan lanjutkan dengan pemilihan berikutnya. Pengenalan dan pernyataan kesediaan calon pimpinan. Pada segmen ini kita akan memperkenalkan para calon pimpinan. Ada 6 calon, namun yang satu Ibu Lucia izin, sebenarnya tadi pagi sudah hadir, tetapi karena kakaknya meninggal maka saat ini beliau tidak di tempat. Tetapi sesuai dengan tatib tadi, meskipun tidak hadir tapi bersedia, maka bisa kita pilih. Sebelum sidang dimulai, untuk pengenalan calon, saya bertanya dulu. Tadi di tatib itu
bahwa calon itu tidak sebagai yang diberi mandat. Apakah di sini Bu Vero sebagai yang diberi mandat? Bukan. Oh, duduknya di situ jadi saya rada curiga. Yang saya Bu. Baik, berarti tidak ada masalah. Perkenalan calon ketua dan wakil ketua Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Metro. Nanti nama calon yang dipanggil mohon untuk hadir di depan. Ibu-ibu, para ibu bisa melihat di layar. 1. Ibu R. Roswati. Namanya sesuai dengan yang di KTP saya. Meskipun namanya ada Rosaria, tapi ini R. Roswati. Monggo Ibu R. Roswati hadir di depan. Di sana Ibu. Nggih. Ada di sana. Ini kau saya ngajeng milih. Nama lengkap R. Roswati. Tempat tanggal lahir Purwokerto 16 Juni 1960. Alamat Jalan Gatot Subroto, RT 023, RW 009, Yosodadi, Metro Timur. Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA. Pengalaman organisasi Sekretaris 2 Wanita Katolik Republik Indonesia periode 2019-2022. Beliau juga berkecimpung di GOW Metro. Demikian para ibu, calon yang pertama nomor 1. Terima kasih Ibu Roswati. Calon yang kedua, Ibu Kristina Sugiyarti. Nama lengkap Kristina Sugiyarti. Tempat tanggal lahir Metro 11 November 1969. Alamat Jalan Walter Memunsidi nomor 61 Yosomulyo Metro Pusat. Pekerjaan PNS guru. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan. Pengalaman organisasi Ketua Ranting 2010-2016, Sekretaris Cabang periode 2016-2022, Pengurus DPD 2021-2026. Inilah Ibu Kristina Sugiyarti. Terima kasih. Nadira, monggo. Veronica Nadira, tempat tanggal lahir Kulon Progo 17 Mei 1971. Alamat Jalan Sili RT 027 RW 011 Yosodadi Metro Timur. Pekerjaan guru, pendidikan terakhir S1 Pendidikan. Pengalaman organisasi Wakil Ketua Ranting Santa Monica. Demikian, terima kasih Ibu Vero. Ya, beliau izin. Ya. Nama lengkap Ibu Lucia. Tempat tanggal lahir Metro 29 Oktober 1958. Alamat Jalan Wader nomor 17 Yosodadi Metro Timur. Pekerjaan pensiunan PNS. Pendidikan terakhir S1 Budidaya Pertanian. Pengalaman organisasi pengurus ranting 2000 tahun 2000-2022, Ketua KRE 2003-2010, Bendahara Cabang 2012-2018, Wakil Ketua Cabang 2019-2022. Selanjutnya calon kelima, Ibu Francisca Okti Wahyuni. Francisca Okti Wahyuni, tempat tanggal lahir Raman Utara 24 Oktober 1980. Alamat Jalan Banteng 22 Hadimulyo Timur. Pekerjaan guru, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pengalaman organisasi, bidang organisasi periode 2019-2022, bidang pendidikan ranting tahun 2018-2022. Terima kasih.
Anggota Valentina Tusini. Tempat tanggal lahir Gading Rejo 18 Agustus 1956. Alamat Jalan Wader, Yosodadi Metro Timur. Pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1 pendidikan. Pengalaman organisasi anggota ranting, ketua ranting tahun 1985 sampai dengan 1989, ketua ranting 1996 sampai 2002, ketua cabang tahun 2004 sampai 2007, wakil ketua cabang tahun 2008-2011, bendahara 1 cabang 2019-2022. Terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan dengan proses pemilihan. Sebelum proses pemilihan, kami mohon untuk membantu kami sebagai saksi. Kami panggil Ibu Teresia Semiati dan Ibu Sisilia Patmiati. Monggo Bu. Satu di sebelah papan, satu nanti di toples suara. Bukan kotak suara, toples suara. Sebelum pemilihan dimulai, kami akan menghitung surat suara, jumlahnya 17 kali 3, yaitu 51. Maka dalam hal ini Ibu Liliani akan menghitung surat suara, monggo dipresani. 51. Baiklah para Ibu, cukup ya 51. Nanti setiap Ibu akan memperoleh 3. Nah sekarang kita akan bagaimana cara pencoblosan. Monggo. Seperti ini kartu yang para Ibu lihat. Nah seperti ini, nggih. Nanti monggo sesuai dengan tatip tadi, nyoblosnya hanya cus 1. Jangan cus, nggih. Cus 1, setiap kartu 1, nggih. Boleh di fotonya, boleh di nomornya, boleh di namanya. Nek marah nek fotone jus itu aja. Nggih. Di sana sudah disiapkan alatnya, tinggal nanti ibu-ibu masuk ke bilik-bilik. Jelas? Ada pertanyaan? Cara lipatnya nanti ada di sana, sudah tinggal lipat-lipat aja. Nggih, ngikuti alurnya saja. Nggih. Ada lagi? Baik, kita akan mulai. Nggih. Petugas akan di tempatnya masing-masing. Dari Santa Maria Kabar Sukacita 21A, silakan. Masuk ke bilik 1. Wakil dari Santa Margareta 21 Polos, silakan. Masuk ke bilik 2.
Yang ketiga, Santa Monica 21 Timur. Masuk bilik ketiga. Tas Skolastika 21 Timur. Masuk bilik 1. Yang keenam, Santa Agatha. Masuk bilik 3. Yang ketujuh, Santa Irene. Masuk bilik 1. Yang kedelapan, Santa Ursula. Masuk bilik 2. Yang kesembilan, Santa Elucia. Masuk bilik 1. Yang ke-10, Santa Veronica. Masuk bilik 2. Yang ke-11, Santa Elizabeth. Masuk bilik 3. Yang ke-12, Santa Felicitas. Masuk ke bilik 1. 13, Santa Immaculata. Masuk ke bilik 2. 14, Santa Maria Magdalena. Masuk bilik 3. Santa Cecilia. Masuk bilik 1. 16, Santa Teresia. Masuk bilik 2. Santa Ana. Masuk bilik 3. Terima kasih Para Ibu sudah melakukan tugasnya sesuai yang dimandatkan oleh Ranting. Saat ini suara akan kembali lagi dihitung. Masihkah jumlahnya 51? Maka monggo petugas untuk menghitung kembali.